Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Teman-teman subscribers dan juga teman-teman penonton channel YouTube Dadan Nandar. Pantau terus channel YouTube ini untuk video-video seputar pembangunan infrastruktur Indonesia. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube ini, jangan lupa subscribe dan pantau terus untuk video-video seputar infrastruktur Indonesia, dari jalan tol, kereta cepat, dan lain sebagainya. Kita ini warga negara Indonesia, cinta pembangunan, kita ingin Indonesia maju. Selama hampir 10 tahun ini, karena sebentar lagi juga habis masa pemerintahan yang sekarang, banyak sekali kemajuan yang pesat dalam pembangunan infrastruktur, terutama infrastruktur transportasi, baik di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan daerah lainnya. Nah, kita ingin terutama infrastruktur transportasi, kita ingin infrastruktur transportasi kita maju, karena hanya infrastruktur transportasilah yang akan memudahkan mobilitas masyarakat kita ini untuk berbagai tujuannya, entah itu untuk perekonomian, pariwisata, dan lain sebagainya. Infrastruktur transportasi memudahkan pergerakan itu semua, teman-teman. Nah, namun dalam upaya untuk mewujudkan pembangunan itu, berbagai pembangunan di negeri ini, terutama pembangunan infrastruktur itu, banyak sekali tantangannya, teman-teman. Dan tantangan terbesar itu adalah datang dari bangsa sendiri, terutama dari saudara-saudara kita yang mungkin belum paham bagaimana infrastruktur transportasi itu memegang peranan strategis dalam pengembangan perekonomian Indonesia dalam jangka panjang. Nah, saudara-saudara kita ini yang kontra terhadap kebijakan pemerintah dalam membangun infrastruktur, terutama di era media sosial ini yang gampang sekali menyebar berbagai isu, kemudian di-share ke sana kemari, akhirnya nyebar. Nah, termasuk si bule ini nih yang lagi viral sekarang. Dia kabarnya WNI, tapi saya nggak tahu. Dia menurut saya nggak pantas dengan memplesetkan proyek IKN dengan sebutan proyek ibu kota koruptor dan nepotisme. Ini sudah jelas-jelas tidak pantas keluar dari kepatutan dia kalau memang sebagai WNI, apalagi sebagai warga negara asing. Ini jelas bisa membenturkan atau mengadu domba antara masyarakat Indonesia yang pro dan kontra terhadap kebijakan pemerintah ini. Jadi ya seharusnya orang ini diamankan saja, karena ini bisa mengadu domba. Nah, itu tadi seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa hambatan terbesar untuk mewujudkan pembangunan ini adalah dari masyarakat kita sendiri, dari terutama yang mungkin belum paham dan kontra terhadap kebijakan pembangunan pemerintah ini. Dimudahkan lagi dengan media sosial, mereka menyampaikan sikap kekontraannya itu atau sikap ketidaksetujuannya itu. Nah, media sosial ini sebagai ajang atau arena di mana informasi dan penyebaran isu bisa dengan menyebar dengan cepat, dengan viral. Bisa juga ini dipantau oleh agen intelijen asing dan proksi-proksinya di Indonesia untuk memberikan atau memantau titik-titik di mana pemerintah Indonesia bisa dicari kelemahannya untuk diserang dengan menggunakan masyarakat yang kontra tadi terhadap pemerintah. Agen intelijen ini bisa saja dari negara-negara tetangga atau negara-negara adidaya, terutama negara-negara tetangga yang selama ini ingin negara ini tetap tidak maju, tetap di bawah kaki mereka. Nah, mereka berkepentingan agar Indonesia ini tetap tidak maju. Mereka bisa memantau aktivitas masyarakat Indonesia yang kontra terhadap kebijakan pemerintahannya, terutama di media sosial ini. Kemudian dijadikan bahan evaluasi untuk menentukan langkah selanjutnya. Nah, ditambah lagi dengan kelakuan si bule ini, mereka bisa
memantau reaksi dari masyarakat Indonesia terhadap si bule yang itu. Jika banyak dari masyarakat Indonesia yang mendukung si bule itu, berarti nanti intelijen asing sudah yakin bahwa memang banyak sekali masyarakat Indonesia yang kontra terhadap pemerintahannya, walaupun di media sosial belum tentu mewakili mayoritas. Nah, intelijen asing itu biasanya terus memanasi keadaan, terus mencokoki dengan isu-isu provokatif, kalau bisa panas dan langsung meledak jadi kerusuhan besar, sehingga benar-benar bisa melumpuhkan rencana-rencana pemerintah Indonesia untuk menjalankan kebijakannya, menjalankan programnya, yang pada akhirnya akan gagal total. Nah, itu yang diinginkan oleh intelijen asing itu. Nah, teman-teman, sebaiknya memang bule ini jangan sampai didukung. Sebenci apapun kita terhadap pemerintahan Indonesia ini, jangan sampai mendukung si bule ini. Karena kalau sampai terjadi kekacauan di negeri ini, bukan saja yang mendukung pemerintah yang rugi, tapi juga saudara-saudara yang lain yang kontra terhadap pemerintah. Kalau terjadi kekacauan, ekonomi kacau dan lain sebagainya, maka semuanya akan rugi. Nah, itu teman-teman kira-kira dampak dari kelakuan si bule tadi. Sudah mah orang kita itu mudah diprovokasi, ditambah lagi kelakuan si bule ini yang justru bisa menjadi referensi bagi saudara-saudara kita yang kontra terhadap pemerintah untuk terus melakukan protes dan penekanan terhadap pemerintah. Kira-kira seperti itu teman-teman. Terima kasih sudah menonton.